Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapana Jelsa dengan NIM 2023-09-10132. Ini saya akan mempresentasikan tentang sistem pemerintahan Indonesia. Lihat saja materinya. Pertama ada latar belakang. Pemerintahan Indonesia diamanatkan untuk demokratis, desentralisasi, bersih dari KKN, adil, serta melayani publik dengan baik. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi. Sistem pemerintahan suatu negara dipengaruhi oleh kebutuhan sejarah dan kondisi sosial politik, serta bergantung pada konstitusi negara tersebut. Apakah menggunakan sistem parlementer yang berpusat pada parlemen atau sistem presidensial yang menekankan peran presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Selanjutnya untuk pengertiannya, secara umum sering terjadi pencampuran dalam menggunakan istilah bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Sementara dalam ilmu negara umum, yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Selanjutnya ada konsep pembagian sistem pemerintahan Indonesia. Dibagi menjadi 3. Pertama, sistem pemerintahan parlementer. Setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlementer, yang berarti bahwa setiap kebijaksanaan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen. Yang kedua ada sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial yang utama adalah presiden memegang fungsi ganda, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam kekuasaan eksekutif, sebagai kepala pemerintah, presiden memegang kekuasaan tunggal dan tertinggi. Presiden memilih dan mengangkat menteri, anggota kabinet, dan berperan penting dalam pengambilan keputusan di dalam kabinet tanpa bergantung kepada lembaga legislatif. Yang ketiga ada sistem pemerintahan campuran, yaitu sistem semi-presidensial memiliki struktur otoritas ganda, di mana presiden dipilih melalui pemilu dengan masa jabatan tetap dan berbagi kekuasaan eksekutif dengan Perdana Menteri. Selanjutnya ada sistem pemerintahan dalam Konstitusi Indonesia. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Yang kedua ada sistem pemerintahan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yaitu secara singkat sistem pemerintahan Indonesia menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat adalah sistem pemerintahan Indonesia parlementer yang tidak murni. Republik Indonesia Serikat mempergunakan sistem pertanggungjawaban menteri. Kendatipun demikian, dalam pasal 122 Konstitusi Republik Indonesia Serikat juga dinyatakan bahwa DPR tidak dapat memaksa kabinet atau masing-masing menteri untuk meletakkan jabatannya. Selanjutnya ada sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Serikat 1950.
Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1950 masih melanjutkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Hal ini disebabkan Undang-Undang Dasar 1950 pada hakikatnya merupakan hasil amandemen dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat dengan menghilangkan pasal-pasal yang bersifat federalis. Di dalam pasal 83, konstruksi pasal semacam ini mengingatkan pada sistem parlementer yang tidak murni. Itu yang keempat ada sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar sesudah amandemen. Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya pemilu 2004. Selanjutnya ada teknik-teknik pemerintahan. Yang pertama ada koordinasi, partisipasi, ada dekonsentrasi, desentralisasi, delegasi, sentralisasi, integrasi. Untuk sistematika pemerintahan, yang pertama ada pemerintahan konsentratif. Yang kedua ada pemerintahan dekonsentratif. Untuk pemerintahan dekonsentratif dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintahan luar negeri dan pemerintahan dalam negeri. Lalu untuk pemerintahan dalam negeri dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintahan sentral dan pemerintahan desentral. Untuk pemerintahan sentral dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum. Selanjutnya, kesimpulan presentasi. Sistem pemerintahan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai konsekuensi dari perubahan konstitusi dan kebutuhan praktik menyelenggarakan pemerintahan. Pada awalnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menganut sistem kuasi presidensial, di mana kedudukan presiden bergantung pada MPR. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, diterapkan sistem pemerintahan parlementer, di mana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem ini berlanjut pada era Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Serikat 1950, dan bahkan serta Dekret Presiden 5 Juli 1959. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali, sistem presidensial baru berlaku pada masa Orde Baru dan memperkuat melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.